Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa salawat beriringkan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita syafaat di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda telah mengingatkan kita akan manfaatnya waktu, yang berlapaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani maghabunu fihi ma kasirum minan nasi sahatu wal faruq, yang artinya dari kedua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Sebagaimana firman yang sudah saya bacakan, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah isi ceramah saya yang berjudul Akhlak Remaja Era Milenial atau yang biasa dikenal dengan anak zaman now. Hadirin dan hadirat yang dibahagiakan Allah. Mungkin kamu sudah sering mendengar kata pemuda. Namun, apa arti pemuda itu? Pemuda merupakan generasi yang muda yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa ini. Pemuda merupakan generasi akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan satuan bangsa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Tak dipungkiri lagi, generasi sekarang ini adalah generasi milenial atau anak zaman now, yang artinya yang di tangannya ada WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan terakhir yang paling fenomenal ialah Mobile Legends. Dengan berkembang pesatnya teknologi sekarang ini, maka akan semakin banyak peluang di era sekarang ini dibandingkan generasi sebelumnya. Namun sayang, dengan berkembang pesatnya teknologi di era ini akan semakin merosotnya akhlak remaja sekarang ini. Di zaman sesuatu yang dapat bergerak dengan cepat tanpa batas akan memudahkan kita untuk memperoleh di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Perkembangan teknologi dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Namun, ada sebagian kalangan pemuda yang menyalahgunakan teknologi seperti menonton film-film yang tak senonoh, film porno, dan melakukan kejahatan. Manakala generasi perempuan akan rusak pada masa era ini, di mana banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah alias anak jinak. Banyak perempuan yang menjadi pelampiasan hawa nafsu lelaki hidung belang yang tak bertanggung jawab. Nauzubillahi menjalid. Oleh sebab itu, untuk membangun akhlak pemuda di era milenial yang biasa dikenal dengan anak zaman now, yang pertama akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mengamalkan dan mempelajarinya. Yang kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif. Yang keempat, melakukan sosialisasi dengan orang yang lebih pintar di bidang, baik di bidang sosial maupun akademik dan di bidang lainnya. Maka pemuda yang terlahir di era milenial ini yang biasa dikenal dengan anak zaman now harus bisa benar-benar memilih dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai kita semua yang hadir di sini hanya menjadi penonton dalam persaingan ketat pada masa era di milenial ini atau yang dikenal dengan anak zaman now. Teruslah belajar dan teruslah memanfaatkan teknologi yang ada. HP yang kalian miliki jangan hanya digunakan untuk bermain game,
sosmed, selfie ke sana sini, tapi gunakanlah untuk ke arah yang positif. Tapi manfaatkanlah untuk belajar dan melihat teknologi yang ada sekarang ini. Marilah kita sesama-sama anak muda, sesama-sama anak milenial untuk saling mengingatkan dan saling menjaga agar pemuda sekarang ini tidak dirusak akhlaknya, agar menjadikan akhlak yang karimah yang sesuai ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya menutupnya, izinkan saya menyampaikan satu pantun yang berbunyi, jika ada tongkat yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Demikianlah dari saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya hanya manusia yang biasa yang tidak luput dari lupa maupun dosa. Sebelum kita menutup, terlebih dahulu kita membacakan doa kafaratul majelis yang dibunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.